Perkenalkan, nama saya Kalista Aprilia Nusianti. NIM saya 2019-120250. Saya jurusan manajemen dan konsentrasi manajemen operasional. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah manajemen operasional, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Yuni. Berikut saya akan menjelaskan tentang outsourcing menurut pemahaman saya. Oke. Yang pertama itu adalah definisi dari outsourcing itu sendiri. Nah, definisi outsourcing adalah pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, di mana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para kedua pihak. Nah, di sini itu misalnya ya, contohnya langsung di sini adalah saya memiliki perusahaan dan saya akan menggunakan penyedia jasa layanan outsourcing untuk membantu saya dalam melaksanakan kegiatan atau agenda dalam perusahaan saya. Di sini saya mengambil contoh, misalnya saya menggunakan jasa outsourcing dalam bidang kebersihan dan dalam bidang untuk penerimaan karyawan. Nah, di dalam sebelum kita menggunakan jasa layanan outsourcing ini, pastinya kita memiliki peraturan dan ketentuan. Nah, saya sebagai yang akan menggunakan jasa outsourcing pasti memiliki aturan. Contohnya saya memberitahu kepada jasa layanan outsourcing untuk membantu dalam bidang ini saja, tidak untuk dalam bidang yang lebih dari itu. Nah, kemudian teman-teman bisa tahu jenis-jenis pengadidayaan atau outsourcing itu ada 4, yaitu pekerjaan dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Yang kedua, pekerjaan dilakukan dengan bimbingan langsung atau tidak langsung dari majikan. Yang ketiga, pekerjaan itu adalah kegiatan pendukung untuk seluruh perusahaan. Yang keempat, pekerjaan tidak secara langsung mengganggu proses produksi. Nah, kita lanjut ke keuntungan dalam penggunaan outsourcing ini. Nah, dalam kita menggunakan penyediaan layanan ini pasti kita memiliki keuntungan dan kerugian ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah keuntungan. Yang pertama, perusahaan atau bisnis dapat menganggarkan biaya tetap yang sudah disepakati untuk sebuah jasa. Nah, kita kan menggunakan jasa layanan outsourcing ini, pasti kita memiliki anggaran nih. Kita memiliki anggaran berapa juta untuk menggunakan jasa layanan outsourcing ini dan dapat membantu di bidang ini. Nah, yang kedua itu adalah perusahaan hanya membayar untuk apa yang dibutuhkan. Nah, kalau yang ini kita hanya membayar sesuai kesepakatan. Kalau misalnya kita meminta bantuan pada jasa outsourcing ini untuk membantu dalam bidang perekrutan karyawan, nah kita hanya membayar dalam bidang itu. Selebih itu ya kita tidak membayar karena tidak ada ketentuan pada yang pertama. Yang ketiga itu sebuah bisnis mendapat jaminan tingkat layanan tertentu. Nah, kalau kita misalnya menggunakan jasa outsourcing, pasti kita kan layanannya pasti terjamin ini, karena kita udah percaya kalau kita menggunakan jasa outsourcing ini pasti yang akan kita laksanakan pasti terlaksanakan. Yang berikutnya, memberi peluang kemitraan baru antara instansi bisnis dan perusahaan outsourcing. Yang terakhir, ada banyak waktu untuk fokus pada inti bisnis. Nah, kalau kita menggunakan jasa outsourcing ini, kita sebagai pemilik perusahaan akan fokus pada fokus bisnis kita. Sementara untuk bagian perekrutan karyawan, bagian kebersihan itu kita sudah menggunakan jasa outsourcing. Nah, teman-teman, selain dari keuntungan penggunaan outsourcing, pastinya kita ada kerugian dalam penggunaan outsourcing ini. Di antaranya adalah konsekuensi bisnis bisa menurun apabila layanan buruk. Nah, tidak semua jasa yang kita gunakan itu pasti memiliki layanan yang terbaik. Pasti suatu saat mungkin hanya ada kesalahan sedikit pasti dapat mengurangi layanan kepada kita sebagai penerima jasa outsourcing. Yang kedua itu terdapat risiko di mana informasi rahasia perusahaan dapat diketahui dari pihak luar. Kok bisa sih? Ya bisa teman-teman, karena kan di sini kita kan menggunakan jasa layanan outsourcing. Penggunaan jasa ini kan dari pihak outsourcing itu kan bukan bagian dari perusahaan kita. Nah, jadi seperti saya sudah bilang tadi, sebelum kita menggunakan jasa layanan outsourcing, kita harus mempunyai syarat dan ketentuan nih teman-teman, supaya dari
penyedia layanan outsourcing ini tahu batasan mereka tuh bekerja membantu perusahaan ini tuh mana-mana saja gitu, tidak melebihi batas, sehingga data-data perusahaan itu tetap aman dan tidak terbeberkan. Oke, kemudian jika terlalu bergantung pada outsourcing, maka biaya yang dibutuhkan akan lebih tinggi. Nah, misalnya kalau perusahaan ketergantungan dalam penggunaan jasa outsourcing, semua dilakukan oleh outsourcing, kemungkinan kan anggarannya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kita menganggarkan untuk biaya penggunaan jasa layanan outsourcing ini hanya sedikit dan hanya dalam bidang ini, pasti kan biaya yang dibutuhkan juga tidak terlalu tinggi. Pemahaman penuh mengenai perilaku pelanggaran kepuasan bisa hilang apabila komunikasi antara perusahaan dan pihak alidaya tidak memadai. Nah, kalau misalnya ada terjadinya miskomunikasi nih antara kita sebagai penerima layanan outsourcing dengan perusahaan penyedia layanan outsourcing. Kalau misalnya miskomunikasi, kita tidak tahu nih, kita tidak membicarakan dari awal mereka kerjanya pada bagian mana aja. Mungkin kan jasa pelayanan outsourcing ini kan bingung ini kerjanya di bagian mana aja. Jadinya adanya pemahaman pelanggan dan kepuasan bisa hilang gitu. Kemudian ada kontrol tertentu bisa jadi hilang setiap kali terjadi kontrak antara perusahaan dan pihak outsourcing. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Yuni juga. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.